Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Ajli beserta para jamaah semua. Masalah cincin Ustadz yang ada ukiran, misalnya ada nama Muhammad Rasulullah. Kita mau wudhu mungkin masuk ke kamar mandi bersuci. Kita taruh di atas tempat wudhu takut hilang. Kemudian kita masukin ke kantong, kita bawa ke kamar mandi, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenai sandal Ustaz. Ini kan kita jamaah yang pakai sepatu pada saat ke masjid. Jadi pada saat mau mengambil air wudu itu kan meninggalkan sepatunya dan meminjam sementara selop orang lain. Kan kita enggak minta izin dan tidak tahu peselop siapa. Cuma kadang-kadang waktu taruhnya udah lupa. Bukan di tempat itu taruhnya. Menurut ada cok belah tagaw ni enggak ada wudu belah tagaw. Oh di hilir sembahyang mengabu tu. Dan ini sering kejadian ini. Dan mungkin termasuk saya juga salah satunya yang dulu. Jadi ini kayak mana hukumnya ini Ustaz? Demikian, terima kasih. Baik, kita jawab ini dulu. Yang pertama, memakai cincin ketika berwudu atau masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Ya. Ada dua perkara dalam urusan taharah yang perlu kita perhatikan. Ada dua perkara dalam urusan taharah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika ingin buang hajat ke kamar mandi, baik di dalamnya ada WC atau tidak, atas nama hammam, kamar mandi yang kita kencing, ada kotoran yang kita buang, itu hukumnya makruh tahrim. Makruhnya makruh kuat untuk memasukkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mulia ke dalamnya. Baik kalimat itu tertulis pada baju, pada benda, pada cincin atau apa saja. Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah ketika masuk ke dalam WC, masuk ke tempat pembuangan, beliau melepaskan cincinnya di luar. Kalau seandainya itu sangat berharga, terlalu mahal, solusinya, kalau enggak ada kawan yang bisa kita titip, solusinya masukkan ke dalam satu kantung, boleh tas, lalu kunci dengan rapat. Jadi dia bukan lagi dianggap membawa cincin, tapi membawa tas. Itu solusinya. Jadi kalau ingin bawa ke satu tempat yang tertutup dengan rapi. Kalau tidak ada pilihan, tinggalkan di luar. Oh rupanya enggak ada pilihan, tas enggak bawa, di luar bahaya, kayaknya hilang. Di saat itu masuk kondisi yang tidak mungkin dihindari, dan takut kehilangan harta adalah salah satu darurat. Dibolehkan membawa ke dalam keadaan makruh. Jadi kita hati-hati yang sering-sering beli kopiah ada tulisan la ilaha illallah, lalu pakai baju tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nanti ada kalimat-kalimat tauhid, kalimat Muhammad. Masuk WC, ini yang kita pakai ini harus lepas semua, tidak boleh dibawa masuk, kecuali seperti solusi tadi. Jadi sebaiknya pakaian enggak usah tulis-tulis itu, karena iman itu bukan di pakaian. Iman itu hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa di sini, takwa itu di sini. Banyak orang yang menulis-nulis itu tapi pekerjaannya haram. Buktinya banyak mobil tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di belakang. Padahal peng riba yang cok motornya apa. Lo punya kalau pegang abang masalah riba kakerah bacu. Itu uang riba, pinjam kerjasama sama si Adira dengan dunia riba. Tulis di belakang, tulis salawat, tulis kalimat tauhid, padahal harum mendumnya. Jadi bukan pada kalimat, takwa itu bukan pada kalimat. Jadi enggak usah banyak istilahnya apa, actionnya pada pakaian, tidak perlu. Biasa saja. Jadi itu yang perlu dihindari, jangan bawa masuk. Ini perkara pertama dalam urusan taharah. Yang kedua, ketika berwudu, kalau pakai cincin itu disuruh gerak-gerakkan cincinnya, disuruh kendorkan. Jadi waktu berwudu disuruh kendorkan. Tujuannya agar air terkena kulit di bawah cincin.
Kalau tidak bisa lagi digerakkan, maka wajib buka cincin itu. Masa nggak bisa lagi, karena waktu kita pakai dulu kurus 60 kilo, sekarang sudah 100 kilo. Jadi cincin itu sudah masuk ke dalam. Buka waktu wudu. Nggak boleh wudu di atas cincin, kulit dalam cincin tidak terkena, haram. Wudunya batal salatnya, tidak sah salatnya. Jadi wajib gerak nih. Ketika berwudu dikendorkan, dikendorkan, wajib. Kalau tidak menyebabkan batalnya wudu. Oh, nggak bisa lagi dikendorkan, buka, potong. Oh, nggak bisa juga, potong jari-jarinya, dia peduk jari ke huluah ini, ya, baru wudu dia pakai lah. Sampai harus begitu. Itu patut dijaga. Itu dua perkara yang berhubungan dengan taharah. Baik, kemudian pertanyaan kedua tentang orang yang memakai sepatu menuju ke masjid, lalu kemudian izin untuk berwudu. Dia taruh sepatu, ambil sandal orang. Ini ada dua perkara yang harus dilihat. Yang pertama, ketika kita ambil sandal orang, apakah sudah minta izin? Ternyata tidak ada izin. Lalu ketika kita kembalikan, kadang-kadang bukan pada tempat kita ambil. Ini sudah menjadi dosa yang baru. Jadi ketika orang keluar, dia bingung, sandalnya hilang, padahal diambil oleh orang yang berwudu. Yang ketiga, bukan dua perkara, tiga perkara. Itu sandal orang pakai, kadang-kadang dia tidak ridha kalau sandalnya basah, karena ada tipe sandal nggak bisa basah. Lalu kita pakai basah, ketika dia keluar, pemiliknya keluar, waktu dia pakai basah, mekeret di hatinya, tergores di hatinya, so pakai lagi nyo. Padahal ini sandal tidak boleh basah. Itu sudah menzalimi orang lain dari beberapa perkara. Jadi oleh karena itu pilihannya adalah yang pakai sepatu, pakai sandal punya masjid yang bertulis ini punya masjid, walaupun dibawa pulang oleh orang. Itu aman, itu punya masjid, atau sandal yang disediakan oleh masjid. Oh, tidak ada sandal masjid, mari sama-sama wakaf sandal untuk masjid, tapi cari yang bertuliskan masjid biar nggak bisa dibawa pulang. Satu sandal, sepasang sandal 10.000. Bapak beli 10.000, satu orang kita beli 10.000, taruh di masjid. Siapapun yang pakai, Allah kirimkan pahala orang-orang yang berwakaf sandal ke masjid. Jadi wakaf itu nggak mesti harus besar-besar, Pak. Hal-hal kecil begitu menjadi wakaf kita. Berapalah modal 10.000. Jadi mudah-mudahan kita yang punya rezeki beli, Pak, satu-satu pak Indomie sanggup beli satu pak kok. Ini sandal kan beli 10 biji 100 dibayar kayak. Kita gaji kita, bukan gaji kita, gaji bapak ada yang 10 juta. Itu belum kena tunjang sana, ditunjang sini, kena sertifikasi THR. Nanti menjelang 2024 banyak lagi dapat macam-macam. Belilah sandal 10 pasang, taruh di masjid, tapi cari yang ada tulisan. Itu jadi harta wakaf dan itu amal jariah. Orang melanjutkan kakinya ke kamar mandi. Jadi jangan pakai, yang pakai sepatu jangan sering-sering pakai sandal orang, karena itu bisa menzalimi orang lain. Ya, zalimi dari segi apapun, menzalimi orang. Kecuali ketika kita datang, kita ketemu orangnya, kita bilang laki izin tiat bu, lu pakai tilop tiat. Dia izinkan, tapi dia beri syarat, tapi jangan basah. Berarti kalau basah dosa lagi. Haram hukumnya mengganggu hak milik orang, walaupun sekecil-kecilnya. Baik, masih ada waktu? 3 menit lagi. Tadi ada satu pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Kalau terdengar langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa penyebab turunnya syariat larangan tentang bahwasanya laki-laki itu nggak boleh pakai cincin emas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab turunnya syariat laki-laki tidak boleh pakai cincin emas? Secara hukum, cuma Allah yang tahu apa hikmah di balik itu. Secara hukum syariat, Allah yang tahu itu. Ya. Tapi yang sebenarnya setiap kali larangan Allah turun, itu bukan mencari hikmah, tapi Allah melihat ketaatan. Sebenarnya kalau kita pikirkan, kan nggak ada masalah. Apa masalahnya cincin emas kita pakai kan? Tapi yang Allah ingin uji apa? Ketaatan kita. Di saat kita diberikan perintah oleh Allah, lakukan atau tinggalkan. Yang Allah ingin lihat sejauh apa
engkau mampu taat kepada perintahku, maka aku sediakan surga. Jadi intinya adalah menguji iman ini. Sama kayak larangan makan babi. Larangan makan babi. Kita ini sebenarnya enggak perlu cari hikmah. Babi itu begini, dagingnya enggak. Itu kedua. Yang pertama taat. Jadi menjadi ujian bagi kita taat tidak. Teman saya, Pak, ini kisah nyata nih, ada teman cerita Islam, Muslim, tidak sengaja masuk ke restoran, dihidangkan daging babi. Setelah dia makan, baru dikasih tahu, Pak, mohon maaf tadi itu daging babi. Baru dia istighfar, termakan daging babi Pak satu piring. Apa pengakuan dia? Lebih lezat daging babi daripada daging lembu. Tapi kita walaupun tahu lebih lezat, yang dituntut ketaatan. Jadi itu sebenarnya yang pertama. Hikmah berikutnya itu disesuaikan dengan penelitian. Ada yang mengatakan laki-laki itu enggak ada haidnya. Karena enggak ada haid, maka molekul yang pada emas itu bisa mengganggu metabolisme laki-laki. Kalau perempuan ada haidnya, dikeluarkan melalui darahnya. Itu hikmah yang dicari berikutnya. Tapi intinya adalah melihat taatnya laki-laki pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kira-kira begitu.